Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Aulia, saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan belajar online tentang pembelajaran fikih. Adapun materi yang akan saya paparkan di video kali ini mengenai merawat jenazah. Ikutin terus video saya kali ini dan jangan lupa untuk subscribe. Di mana seorang muslim, ketika saudara muslim kita sedang meninggal dunia, kita mempunyai 4 ketentuan untuk melakukan pengurusan jenazah tersebut. Yang pertama itu ada memandikan jenazah, yang kedua itu mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang keempat itu menguburkan jenazah. Persiapan memandikan jenazah. Yang pertama itu air yang suci, di mana kita harus menyediakan air yang suci dan mensucikan secukupnya. Akan tetapi diutamakan air yang dingin. Terus yang kedua itu perlengkapan mandi. Jadi kita harus mempersiapkan perlengkapan mandi terlebih dahulu seperti handuk, sabun, wewangian atau kapur barus dan lain-lainnya. Terus yang ketiga itu diusahakan dilakukan di tempat yang tertutup agar jauh dari pandangan orang-orang yang ingin melihat. Jadi hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang ada di situ. Dan yang terakhir itu kita harus menyiapkan kain kafan yang cukup. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama itu siapkan terlebih dahulu perlengkapan untuk memandikan jenazah seperti tempat untuk memandikannya, air secukupnya, sabun, air kapur barus, wewangian, sarung tangan untuk memandikan, potongan atau gulungan kain-kain kecil, dan kain basahan atau handuk. Selanjutnya itu pakai sarung tangan dan bersihkan segala kotoran. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan agar badan jenazah bersih dari segala kotoran. Yang ketiga itu ganti sarung tangan lalu bersihkan seluruh badannya. Yang keempat itu tinggikan kepala jenazah agar tidak mengalir airnya ke arah kepala. Terus yang kelima, bersihkan mulut jenazah, setelah itu diwudukkan. Jadi kita harus membersihkan mulut jenazah itu dengan menggunakan kain basah. Setelah itu baru diwudukkan. Yang keenam, siram air ke sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian sebelah kiri tubuh jenazah. Yang ketujuh, diwajibkan memandikan seluruh jenazah itu 1 kali saja, karena itulah yang wajib. Akan tetapi disunahkan mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Selanjutnya itu, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepaskan, karena biar airnya bisa mengalir ke seluruh tubuh jenazah tersebut. Selanjutnya, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya. Dan yang terakhir itu, jenazah harus diberi wangi-wangian, akan tetapi yang tidak mengandung alkohol. Hal-hal yang sunnah dalam mengkafani jenazah. Yang pertama itu adalah gunakan kain kafan yang masih bagus dan bersih. Dan yang kedua itu, kain kafan untuk laki-laki itu sebanyak 3 lapis, dan untuk perempuan itu sebanyak 5 lapis. Yang ketiga, kain kafan harus diberi wewangian. Dan yang terakhir itu, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama itu, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, dan yang paling bawah itu lebih lebar dan luas, dan setiap lapisan harus diberi kapur barus. Yang kedua, angkat jenazah yang telah tertutup dengan kain, kemudian letakkan di atas kain kafan, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang seperti lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang masih mengeluarkan kotoran dengan menggunakan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan ke sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Dan yang terakhir itu, kemudian ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan di bawah kain kafan sebanyak 3 atau
5 ikatan. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian. Jadi potongan kain untuk mayat perempuan itu, lembar pertama itu berfungsi untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua itu berfungsi sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat berfungsi sebagai untuk menutupi pinggang hingga kaki, dan lembar kelima untuk menutup pinggul dan paha. Setelah dipotong-potong tadi, kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan yang telah disejajarkan. Kemudian diberi wangi-wangian dan kapur barus. Yang kedua itu tutuplah lubang-lubang yang masih mengeluarkan kotoran tadi, seperti lubang mulut, hidung, kubul, dan dubur. Yang ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Baru pakaikan sarung, baju kurung, kemudian kerudungnya. Dan dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Kemudian bungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Baru yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, suci dari hadas besar atau kecil. Jadi badan, pakaian, dan tempat itu harus suci dari najis. Yang kedua itu, sholat baru akan dimulai jika jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga, letakkan jenazah mengarah ke arah kiblat orang yang mensolatkan. Rukun sholat jenazah. Yang pertama itu membaca niat terlebih dahulu. Adapun niat untuk mayit perempuan dan mayit laki-laki itu berbeda. Kalau untuk mayit laki-laki, bacaannya seperti usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk mayit perempuan itu, bacaannya usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Rukun sholat jenazah yang kedua itu adalah berdiri bagi yang mampu. Dan yang ketiga, membaca 4 kali takbir. Yang kelima itu membaca surat Al-Fatihah sebagaimana mestinya surat biasa. Dan yang kelima, membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Membaca salawat Nabi ini bisa yang pendek seperti Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bisa seperti itu. Dan yang kelima, membaca doa takbir ketiga. Doa takbir ketiga ini berbeda untuk mayit laki-laki dan mayit perempuan. Kalau untuk mayit yang laki-laki, bacaannya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan untuk mayit yang perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Selanjutnya itu membaca doa takbir keempat, seperti doa takbir ketiga tadi. Kalau untuk mayit laki-laki itu berbeda dengan mayit perempuan. Kalau untuk mayit laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sedangkan untuk mayit perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang terakhir itu membaca salam. Menguburkan jenazah. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum menguburkan jenazah itu, yang pertama, memperdalam lubang kuburan kira-kira 2 meter atau lebih dari permukaan tanah. Dan yang kedua, lubang untuk menguburkan mayit harus berbentuk liang atau liang lahat, yaitu liang yang bagian bawahnya dikeruk sebelah ke kiblat. Dan setelah jenazah dibaringkan di sana, liang tersebut ditutupi dengan bila-bila papan yang ditegakkan, kemudian ditimbun dengan tanah. Dan yang ketiga itu, ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, kita harus membaca doa. Doanya itu membaca Bismillah ya Allah millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian meletakkannya dengan tubuh dimiringkan ke sebelah kanan dan wajahnya harus menghadap ke arah kiblat. Dan yang terakhir, kita harus mendoakan
jenazah yang telah dimasukkan ke dalam liang kubur tersebut, agar mayit tersebut mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sedikit materi yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.